roh sama jiwanya nggak ikut ngomong. Nggak mungkin, bre. Tiga-tiganya ngomong begitu. Jadi ketritunggalan badannya Yesus itu menyembah sesuatu yang satu. Siapa dia? Yang ada di Yohanes 17 nomor 3 dan 1 Korintus 8 nomor 6 dan juga 1 Timotius 2 nomor 5. Siapa dia? Allah Homonos. Tuhan yang Esa. Allah Azza wa Jalla. Udah itu intinya, bre. Mau kemana lagi? Lazarus tumbang, ketahuan takiannya. Torah tumbang, ketahuan takiannya. Yohanes 1 udah. Apalagi yang dibahas? Udah clear di sini. Menjadikan satu-satunya Allah sebagai Tuhan tanpa memperlibatkan makhluknya yang roh atau sifatnya yang firman ini adalah semua ajaran nabi-nabi. Baik dari perjanjian lama maupun tokoh-tokoh perjanjian baru maupun Allah berfirman di dalam Al-Quran. Tritunggal itu adalah hasil bidat dari orang-orang yang convert kepada kekristenan dan mereka lahir pure dari pagan Yunani. Nggak ada tuh orang-orang Yahudi namanya Irenaeus atau apa tuh Athanasius ya, apalagi tuh. Nggak ada tuh nama-nama yang Asus-Asus dalam Yahudi. Petrus, Lukas, Markus, nggak ada itu. Orang Yahudi namanya kayak begitu, bre. Itu kebenaran yang ada, lu harus terima kenyataannya. Berapa menit lagi waktu gua, Abang Umarku? Tinggal 10 detik. Oke deh, selamat datang di Kebenaran. Hadirin Tias, silahkan poin-poin yang gua jabarkan lu bantah. Eksegesisnya kami nantikan. Thank you. Oke, lanjut. Gua kasih tahu ya, yang pertama kali lo katakan karena Yesus dan seluruh muridnya yang us itu karena menggunakan bahasa Yunani adalah orang Yunani. Lo katakan seperti itu. Gua kasih tahu lu silsilah Yesus. Lu baca di Matius 1. Itu dikatakan inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak sampai seterusnya sampai ketemu ke Yesus. Ini lo mau sanggah nih. Orang Yahudi. Ini Daud orang Yahudi. Lo mau sanggah, silakan sanggah. Silsilahnya jelas di Matius dikatakan. Terus lu tadi apalagi tadi? Poin-poin lu nggak gue catat semua karena cuman asumsi-asumsi liar. Nah, di Lukas juga kalau lu mau lebih realnya lagi, kok bisa sih orang-orang Israel atau orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani? Nah, di Lukas aja lu tahu tuh baca. Di situ itu di bawah pimpinan siapa? Jelas dijajah oleh orang Yunani. Kores. Jadi kalau lu mau bilang masalah silsilah, itu jelas. Di Matius tuh jelas Yesus itu orang Yahudi. Keselamatan itu memang harus dari bangsa Yahudi. Bahkan seluruh nabi itu semua dari Yahudi. Firman itu di Yesaya dijelaskan. Allah itu tidak pernah memberi kepada bangsa ini. Tidak pernah firman-Nya itu diberikan kepada nabi yang di luar bangsa Israel. Itu sudah jelas. Saya nggak mau terlalu banyak. Suara apa sih? Saya sakit ini di kuping nih. Tolong Pak Umar, kamu enggak petir. Ada petir, maaf. Ini lagi hujan. Ada Rion. Support lu malah mengganggu, ada Rion. Mana? Jangan lagi gitu, hujan, maaf. Lanjut. Bahkan jangan bikin malu Romo Daniel lah. Kan gue jadi distract nih kayak gini nih. Nah, ini gue tambahin lagi ya. Lo tadi ngebawa apa tuh? Kata lo, ngapain Tuhan yang kayak gitu? Para nabi juga kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan keilahian. Ya jelas, itu semua dicurahkan oleh Yesus. Di Yohanes berapa tuh ya? Dikatakan seperti ini. Jikalau penghibur itu datang, nah itu tuh ada tuh. Gue lupa tuh ayatnya di mana tuh. Tapi ada. Yohanes berapa sih, Dek? Gue lupa. Nah ini. Benar. Itu kepenuhan yang diterima oleh para apostolos itu semua Roh Kudus yang berasal dari Allah. Kenapa harus melalui Yesus? Karena itu gue balik lagi tadi, karena Esa Allah kami, maka Esa pula pengantaranya. Apapun itu memang harus melalui Yesus Kristus yang adalah inkarnasi dari Sang Firman. Allah kami itu Esa pula pengantaranya. Paulus juga mengajarkan seperti itu. Nggak ada tiga teos. Kamu tuh ngadi-ngadi tiga teos. Penyembahan kami tuh tadi kamu bawa juga tuh penyembahan di mana tuh orang-orang Samaria itu. Kami mengenali Allah kami. Yesus jelas mengenali Allahnya, mengenali Bapanya. Kami juga mengenali siapa yang kami sembah.
Karena penyembahan kami kepada Yesus itu merupakan penyembahan kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa. Karena firman itu satu dengan Bapa, logosnya Bapa. Jelas kami mengenal Allah kami. Jadi kalau kamu bilang kami itu menyembah 3 Tuhan, itu ngadi-ngadi. Jadi Allah Tritunggal kami itu bukan lagi ngomong bilangan berapa biji. Jelas sudah dikatakan Esa. Tapi apa yang Islam tukang fitnah. Diam dulu lah, Yon. Diam, Yon. Apa yang bilang Allah itu? Diam dulu ya. Itu. Nah, Allah yang Esa itu, Allah kami, Allah yang hidup, memiliki firman dan roh. Enggak Allah yang bisu. Ini gua sekali lagi nih kasih tahu, Allah kami itu Allah yang hidup, memiliki roh. Bagaimana kamu bisa mengatakan Allah kamu hidup? Orang Allahmu aja nggak punya roh. Bagaimana seorang penguasa dikatakan dia memberikan sesuatu kalau dia nggak memiliki roh? Allah kamu kan nggak roh, Allah kamu zat. Jadi nggak bisa memberi hidup. Tapi kalau Allah kami memiliki roh, memiliki firman, nggak bisu. Dan dari zaman Adam pun Allah kami itu sudah berbicara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 melalui para nabinya. Terus kamu mau apa lagi? Apa lagi yang mau gue bantah? Oke, terima kasih. Waktunya selesai. Silakan Bang Kores. Sampai jam 4 subuh ini Bang Kores ya. Jam 4 subuh ini kayaknya nih. Gas ini sampai subuh gue injili mereka ini. Oke, kita lanjut ya. Orang zaman gue itu aja bu. Hanya sesuatu yang membutuhkan sesuatu itulah berhala gitu. Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan sesuatu untuk hidup. Karena Allah Maha Sempurna. Sesuatu yang butuh sesuatu itu bukan Tuhan. Itu material. Itu sudah. Jawabannya simpel mengenai soal butuh roh atau nggak butuh roh. Nggak ada roh mati. Ibarat mainan anak-anak kehabisan baterai, bre. Logikanya kenanya ke sana gitu. Sakit nggak tuh logika tuh? Kami tidak menyembah 3 Tuhan. Oke, tapi daging Yesus yang menebus dosa kalian sembah-sembah. Kalian muliakan dagingnya Yesus yang menebus dosa itu. Dagingnya Yesus Allah bukan? Bukan kemanusiaan. Ya kalian menyembah manusia, bre. Ingat, yang mati itu daging, bukan Allah. Ya. Tapi kalian memuliakan daging yang mati ini. Lu kenanya di situ Tritunggal itu gitu. Kenanya tuh di situ. Lanjut lagi. Oh, tadi Tias ini Ikhwan dan juga kawan-kawan Kristen mengaku ya Yesus jelas mengenali Allahnya. Yesus jelas mengenali Allahnya. Thank you Tias. Lu mengakui Yesus lu punya Allah dan Yesus menyembah Allahnya tersebut. Itulah yang kami lakukan. Kami ini di pinggirnya Yesus sama-sama menyembah Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalian itu di belakang kami, tapi fokusnya kalian menyembah Yesusnya. Itulah kenapa gue sering bilang begini. Kalian boleh menyembah jalan, tapi tolong di pinggir jalan ya. Soalnya kalau misalnya Islam lewat, takutnya kegeleng. Nah gitu. Gue biasanya bilang gitu tuh. Jarang banget gue. Sekarang gue bilang lagi. Lanjut. Terus lu bawa lagi 1 Timotius 2 nomor 5 itu ya. Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantaranya. Berarti ada 2 Esa di sini. Lu itu yang tegas dong, mau Tritunggal atau Dwi Tunggal. Gitu. Karena kalau ada Esanya 2 ya berarti 2 pribadi. Kan gitu ya. Logika simpel kok, gampang, nggak perlu sekolah ini. Memahami yang seperti ini. Ada 2 Esa ya berarti ada 2 keberadaan. Ada 2 keberadaan ya berarti ada 2 pribadi yang lu sembah. Ada 2 pribadi yang lu sembah ya berarti Tuhan lu 2. Kan gampang kalau seperti ini kita menjelaskannya, bre. Gitu. Lanjut lagi. Roh Allah dicurahkan oleh Yesus, Yohanes 16. Yohanes 16 itu perjanjian baru. Yesus juga ngomong, akan kukirim penghibur, gitu. Kalau roh yang kepenuhan nabi-nabi di 1 Samuel yang gue bacakan itu sudah terjadi. Atau gimana? Mungkin di ortodok itu perjanjian baru duluan, baru perjanjian lama gitu. Jadi Yesus itu duluan hidup baru Musa. Atau gimana? Atau gue yang bingung, atau lu yang mencoba mempelintir perkataan Yesus mengenai penghibur ini? Atau gimana? Gitu. Lanjut lagi ya. Soal silsilah ini, silsilah Yesus ada. Oke, siap. Tapi dari siapa? Orang-orang Yunani. Si Markus lagi, sorry. Si siapa namanya? Matius dan Lukas itu yang nulis. Orang Yunani. Tahu apa dia soal Yeshua Nozri? Orang Yunani bikin silsilah orang Yahudi. Atau gini damainya kita di sini. Yaitu berarti Abraham Yunani juga gitu. Karena yang nulis siapa? Yang nulis Matius dan Lukas gitu. Bukan Yahweh lu sendiri yang mengfirmankan kepada orang-orang Yahudi.
Dan terus yang menarik dari sini adalah lu bilang firman itu tidak pernah diberikan kepada orang di luar Israel. Berarti Yesus lu itu hanya untuk orang Yahudi. Kalian orang-orang Indonesia ini jangan sok penting. Nggak usah sok penting sama sesuatu yang hanya dikhususkan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa sok penting gitu? Torah itu hanya untuk orang Yahudi. Nggak usah lo bahas-bahas. Ayo dong sadar kawan-kawan gitu. Hadirin itu sudah mengakui Yesus mempunyai Allahnya, firman-Nya itu hanya kepada orang-orang Israel. Ya sama dengan Islam. Sama dengan Islam, Yesus punya Allah dan juga Yesus hanya untuk Bani Israel. Lu secara tidak sadar lu tuh Islam hadirin, tinggal syahadat doang. Karena lu sudah mengakui apa yang lu akui tadi. Dan ini aduh alhamdulillah gitu. Cuman yang perlu lu pahami, Yahweh lu tidak pernah mendeklarasikan mengenai apapun yang dikatakan Yesus. Itulah kenapa gua nggak suka sama Yesus Yunani. Kebanyakan omdonya dan nggak pernah kejadian. Contoh, Matius 16 nomor 28, Yohanes 1 nomor 51. Kelak tidak akan ada yang mati dan akan melihat anak manusia turun. Pret, 2000 tahun udah jadi pertalit semuanya, nggak ada yang melihat Yesus turun. Apa yang kalian tunggu, my bre? Lalu apa lagi ya? Paulus orang Nasrani udah, asumsi gua enggak. Ya Hosea 11 nomor 9 lah. Allah bukan manusia, tapi kalian menyembah dagingnya Yesus. Apa bedanya dengan Aztek gitu, yang sangat memfokuskan kepada pengorbanan penebusan darah untuk Tuhan mataharinya yang namanya sulit gua ucapkan, gua mesti baca dulu. Jadi nggak ada bedanya. Sesuatu yang pasaran di zaman dulu jangan dipasarkan lagi sekarang. Dan hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk berhalanya. Itu sudah. Berapa lagi waktunya? Gue sedekahkan aja deh. Habis. Ya ini mau sampai berapa jam ini? Waktunya. Nggak tahu berapa lama lagi lu kuat untuk lawan gua hari ini.